mereka sedang duduk tenang, sembari membaca buku di sudut baca kelas. Fatan dan Alea datang menghampiri dengan langkah tergesa-gesa. Wajah mereka tampak beram. Fatan membawa selembar kertas. Wah, hebat sekali kamu, Clara. Masih bisa duduk tenang baca buku di sini setelah berbuat memalukan. Apa maksudmu, Fatan? Apa kesalahan yang telah diperbuat? Jangan mengelak, Clara. Surat pribadi ini tertulis, kamu memakai uang kas untuk jajan di kantin. Astaga, itu fitnah. Aku tidak pernah menyentuh uang kas, apalagi menggunakannya. Alasan, di surat ini tertulis jelas nominal uang yang hilang, dan semua anak-anak di kelas sudah membicarakanmu dan memandangmu sebagai pencuri. Harap tenang teman-teman, ini adalah sudut baca, tempat untuk mencari ilmu, bukan untuk menghakimi orang hanya karena selembar kertas tanpa nama. Tapi di kertas ini tertulis jelas Gavenda. Apa kamu tidak bisa membaca? Aku bisa membaca, Lea. Namun literasi bukan sekedar mengeja tulisan, melainkan mencari kemampuan kebenaran data. Tulisan tanpa identitas tidak bisa menjadikan bukti yang sah. Betul kata Gavenda. Aku saksinya. Kemarin siang, aku melihat Clara memakan bekalnya di sudut kelas ini. Dia sama sekali tidak pergi ke kantin seperti yang dituduh oleh kertas itu. Ada apa ini? Kenapa sudut baca dijadikan tempat berdebat? Ibu Eka, Fatan dan Alea telah menuduh saya mengambil uang kas kelas hanya karena membaca surat kaleng yang ditempel di mading. Hanya dengan kertas ini, kamu menuduh temanmu. Sekarang kalian akan ibu tes dengan kuis uji literasi ya. Sekarang untuk pertanyaan Fatan, yang pertama adalah mengapa surat yang tidak dikenal namanya atau anonim itu tidak boleh dipercayai secara langsung? Karena tulisannya jelek dan kertasnya kotor, Bu. Izinkan saya menjawab, Bu. Karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab, jadi informasi ini termasuk kategori yang hoax atau tidak valid. Gavendra, poin 1 untuk Gavendra ya. Untuk Fatan, kamu gagal di pertanyaan pertama karena kamu asal membaca tanpa berpikir kritis. Pertanyaan yang kedua untuk Alea, bagaimana cara objektif untuk membuktikan uang kas yang hilang? Bertanya ke anak kelas sebelah, Bu. Saya tahu caranya, Bu. Caranya adalah kita membuka buku kas milik bendahara, lalu kita menghitung semuanya dan mencocokkan saldonya dengan cara transparan, bukan asal menebak-nebak. Caranya adalah dengan membuka buku kas utama milik bendahara, lalu kita hitung dan cocokkan saldonya bersama-sama secara transparan, bukan menebak-nebak. Pas sekali ya, Clara, ternyata itu faktanya. Karena 10 menit yang lalu Ibu sudah memeriksa buku kas ini. Cek saldonya tidak berkurang ya, tapi utuh, tidak ada 1 rupiah pun yang berkurang. Berarti surat yang ada di mading itu murni fitnah, hanya orang-orang iseng saja yang membuatnya. Fatan dan Alea langsung tertunduk lesu karena malu. Yang terakhir untuk Fatan dan Alea, slogan literasi apa yang harus kalian ingat? Cari informasi sebelum mempercayai. Dan periksa fakta sebelum berasumsi, Bu. Sekarang kamu minta maaf pada Clara ya. Clara, aku minta maaf atas kekilafanku. Aku bersalah karena terlanjur emosional dan tidak memeriksa kebenaran berita itu terlebih dahulu. Clara, aku janji tidak akan percaya lagi dengan gosip. Iya, aku maafkan kalian. Namun aku mohon lain kali bacalah dengan sesama dan berpikirlah secara bijak sebelum bertindak. Nah, masalah selesai. Mari kita membaca bersama lagi agar wawasan kita bertambah dan tidak percaya oleh berita dusta. Setuju, biar kita makin pintar dan agar tidak mudah dibodohi oleh informasi palsu. Membaca itu memang membuka jendela dunia, Tapi memiliki literasi kritis adalah hal yang menjaga kita agar tidak terjatuh dari jendela tersebut. Mari budaya fakta, tabayun, dan cari informasi sebelum menyebarkannya. Anak-anak ibu yang hebat, dari cerita tersebut, tadi kita sama-sama belajar ya, bahwa hal yang paling berharga di kelas kita adalah rasa saling percaya dan menyayangi. Mengeluarkan kata-kata atau tulisan yang belum tentu benar, itu bisa membuat hati teman kita sedih. Mulai hari ini, yuk kita saling menjaga perasaan teman. Kalau ada berita atau kabar yang meragukan, anak-anak bisa langsung bertanya kepada ibu atau bicarakan baik-baik secara jujur. Kita jaga kelas ini agar selalu aman dan nyaman untuk semua ya.